Menurut dongeng yang beredar di masyarakat Majalengka, bahwa asal-usul Majalengka itu katanya itu berkaitan dengan peristiwa konflik antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Sindangkasih yang katanya itu ada di Majalengka. Konflik ini konon berlarut-larut, sehingga pada suatu ketika Cirebon itu diterpa oleh musibah penyakit yang besar, di mana musibah itu obatnya itu adalah buah maja begitu. Dan kebetulan buah maja itu banyak tumbuh subur di wilayah Sindangkasih. Maka ketika orang-orang Cirebon itu hendak meminta izin untuk membeli buah maja itu, rupanya Ratu Sindangkasih itu yang kala itu dirajai atau dikepalai oleh Ratu Rambut Kasih itu tidak sudi begitu. Sehingga sebelum kedatangan orang-orang Cirebon untuk membeli buah maja di Sindangkasih itu, Ratu Sindangkasih itu memerintahkan agar membabat habis seluruh buah maja yang ada di Sindangkasih. Dan kemudian singkat cerita, ketika orang-orang Cirebon itu hendak mencari buah maja yang untuk mengobati orang sakit itu, ternyata buah majanya hilang, atau dalam bahasa Cirebonnya langka. Sehingga dari kejadian peristiwa itu, daerah yang didatangi orang Cirebon itu kemudian dinamakan Majalengka, berdasar daripada buah maja yang mereka cari itu langka atau tidak ada begitu. Ini asal usul Majalengka, terciptanya Majalengka menurut dongeng ya pemirsa. Jelas asal usul semacam ini meskipun banyak diceritakan orang dan banyak disebutkan orang, ini tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kisah ini rancu ya pemirsa, karena bertentangan dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Lalu sebetulnya bagaimana sih berdirinya Kabupaten Majalengka itu? Demikian ulasannya. Berdirinya Kabupaten Majalengka ini pemirsa sebetulnya dapat kita lacak dari beberapa data peninggalan company, karena memang dahulu ini kan kita dijajah oleh company dan kemudian oleh Belanda itu kan. Nah, Belanda ini selama menjajah kita ini otomatis kan dia pun punya data mengenai kabupaten-kabupaten atau kadipaten yang ada di Tatar Sunda ini, dan salah satunya itu Majalengka. Dan pemirsa, berdasarkan salah satu surat yang diterbitkan oleh residen Belanda di Cirebon, berdasarkan Stadsblad gitu ya, bahwa diketahui bahwa Majalengka itu ternyata pemirsa baru didirikan pada tanggal 11 Februari 1840. Kabupaten Majalengka itu berdiri itu menggantikan Kabupaten Maja. Jadi artinya di wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Kabupaten Majalengka itu, dulunya itu tidak ada itu Kabupaten Majalengka itu. Yang ada itu adalah Kabupaten Maja. Dan pada 11 Februari 1840 ini kemudian Kabupaten Majalengka itu didirikan. Mengapa Kabupaten Maja itu dihilangkan dan kemudian digantikan dengan Kabupaten Majalengka? Karena pada waktu itu pemirsa, Kabupaten Maja itu sudah tidak memungkinkan ya. Kemudian ibu kotanya itu sudah tidak memungkinkan, dan secara administratif ini kurang layak. Karena kurang layak dan dipindahkannya ibu kota ke daerah Sindangkasih, maka kemudian dibentuklah kabupaten baru pengganti Kabupaten Maja itu. Dan oleh
para pembesar waktu itu di Kabupaten Maja itu mereka sepakat menamai kabupaten yang baru itu adalah dengan nama Kabupaten Majalengka. Jadi Majalengka ini asal usulnya itu bukan karena buah majai langka gitu, tapi karena kabupaten lama sebelumnya, Kabupaten Maja itu dihilangkan, diganti dengan kabupaten baru ya Majalengka begitu, sehingga dinamai Majalengka. Jadi asal usul Majalengka itu sekali lagi ya pemirsa, tidak ada kaitannya dengan peristiwa sebagaimana yang didongengkan oleh beberapa orang, yaitu mengenai konflik dengan Nyimas Rambut Kasih itu. Lagi pula pemirsa, meskipun di daerah Majalengka juga ada daerah yang disebut dengan Sindangkasih, dalam sejarah Cirebon sendiri yang dimaksud Sindangkasih ini menurut sejarawan itu kerajaan Sindangkasih itu bukan terletak di Majalengka. Jadi bukan berarti kerajaan Sindangkasih yang disebut-sebut dalam beberapa naskah Cirebon itu yang mana kerajaan itu dikepalai oleh Ki Gedeng Sindangkasih, dan kemudian Ki Gedeng Sindangkasih nanti punya menantu namanya Prabu Siliwangi, itu letaknya itu ada di wilayah Desa Beber dan sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon ya pemirsa. Dan lagi pula kerajaan Sindangkasih ini pemirsa sudah runtuh sejak kerajaan tersebut itu diperintah oleh Dalem Jigja. Jadi Dalem Jigja itu adalah raja terakhir daripada kerajaan Sindangkasih, dan mereka itu runtuh akibat serangan Cirebon yang dilakukan oleh Ki Gedeng Bekal Gubuk dan Ki Gedeng Susukan. Kemudian selanjutnya Nyi Rambut Kasih atau juga kadang juga Nyi Ambet Kasih yang diceritakan dalam dongeng di Majalengka itu ternyata juga bukan masa Kesultanan Cirebon. Artinya Nyi Ambet Kasih itu atau Nyi Rambut Kasih itu dalam cerita Cirebon itu dikisahkan sebagai istri dari Prabu Siliwangi. Istri daripada Prabu Siliwangi, dan memang beliau itu adalah putri daripada Raja Sindangkasih. Artinya ketika Nyi Rambut Kasih itu dikait-kaitkan dengan kerajaan Sindangkasih yang ada di Majalengka, ini mungkin akibat distorsi ya, artinya pencampuran kisah gitu, sehingga banyak orang yang ngarang-ngarang begitu. Ya meskipun di Majalengkanya sendiri ada petilasan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu Anda pahami pemirsa bahwa asal usul Majalengka itu, berdirinya Kabupaten Majalengka itu sebetulnya terekam dalam dokumen Belanda dan berdiri itu pada tahun 1840. Jadi bukan berdiri zaman Nyi Rambut Kasih gitu. Jadi saya kira itu dongeng saja ya, dan kebenarannya itu perlu perlu dikritik lah, sehingga kalau dipaksakan begitu ya sama sekali tidak nyambung karena bertentangan dengan bukti-bukti sejarah.